Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Karma dengan NIM 28925110032 dari Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Digital Business dengan topik 2 dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPDE. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan bisnis digital dan perdagangan elektronik. Apa sih latar belakang bisnis digital dan perdagangan elektronik? Pada era digital saat ini, dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat internet menjadi salah satu teknologi komunikasi dan informasi menjadi sumber kebutuhan manusia saat ini. Dampak dari kebutuhan penggunaan internet ini pun tidak lantas pada sisi bisnis yang digunakan untuk memasarkan produk-produk dari segala sektor dan bentuk online. Kompetitor dalam dua bisnis menjadi suatu alasan bagi para pelaku bisnis untuk membuat produk-produknya menjadi lebih unggul dari pesaingnya. Dengan adanya teknologi informasi dalam pemasaran bersifat online akan mendorong suatu peningkatan kualitas dalam kehidupan di era ini. Akses yang mudah dengan jangkauan yang luas mampu membuat setiap kalangan melakukan kegiatan secara online. Salah satu strategi yang sedang berkembang dan difavoritkan oleh para pebisnis di era ini adalah pemasaran produk melalui media internet, khususnya website yang menjadi suatu pendukung baik dari segi proses pemasaran hingga penyebaran informasi perusahaan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah guna mengefisienkan biaya pemasaran. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital merupakan proses transformasi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital atau manual, maka kini dilakukan secara digital. Terhadap beberapa versi tentang pengertian bisnis digital, diantaranya adalah sebagai berikut. Bisnis digital merupakan aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan skill di bidang teknologi informatika dan komputer. Bisnis digital merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan bisnis yang berbasis digital. Karena perkembangan teknologi digital semakin kesini semakin canggih dan kreatif, menimbulkan ilustrasi bisnis digital menjadi lebih luas. Dahulu mungkin orang-orang hanya fokus melakukan bisnis digital terhadap produk-produk digital yang tidak memiliki fisik seperti penjualan software, situs web, atau produk yang awalnya berupa produk fisik diproduksi kembali menjadi bentuk digital seperti buku elektronik. Perkembangan bisnis di era digital. Perkembangan bisnis di era digital diilustrasikan dengan dua kata, yaitu cepat dan tepat. Melalui digitalisasi, berbagai bidang dapat terhubung dengan jutaan manusia melalui web. Keuntungannya yaitu efisiensi bisnis dan organisasi dan memperbaharui manajemen aset. Teknologi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi digital secara bebas dan cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ini bisa membuat masyarakat baru, yakni masyarakat era digital. Sebuah fakta membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangkau semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah. Bahkan pembeli dan penjual yang berjarak begitu jauhnya bisa berinteraksi dengan mudah. Enggan meniru teknologi penjualan yang baru, maka semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Selain itu, adanya sosial media juga membawa dampak yang signifikan. Bisnis di era digital yang menggunakan sosial media dapat membuat lebih banyak keuntungan. Yang pertama, ada finance atau financial technology. Yang pertama, istilah finance ini sudah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. Generasi milenial menjadi salah satu target perusahaan finance karena memberikan kemudahan pengolahan. Yang kedua ada software as service atau SaaS. Peluang bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software ini. Perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membangun aktivitas usaha. Yang ketiga ada cloud hosting. Ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan dan sangat mudah diakses.
dasarnya. Yang keempat ada bisnis jual beli online. Di era digital, bisnis jual beli secara online semakin menjanjikan. Proses relatif mudah dan efisien, serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Selanjutnya ada perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik. Istilah e-bisnis dan e-commerce saat ini pasti sudah tidak asing untuk didengar. Namun, terkadang kedua istilah ini seringkali dianggap sama. Tetapi ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pada dasarnya. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak sama meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Untuk dapat lebih memahami perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis, maka berikut adalah perbedaan antara bisnis dan e-commerce. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk, dan jasa hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli saja atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau website. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi. Peluang bisnis digital. Bisnis digital adalah salah satu bisnis yang menjanjikan di masa depan. Hal ini dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun lainnya, halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis, apabila ini yang terjadi maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapi. Akan tetapi, sebelum mencari strategi, Anda terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital. Di sini ada risiko dan hambatan bisnis digital. Yang pertama ada hambatan. Bagi masyarakat awam, transformasi digital terlihat sebagai proses yang sederhana. Namun keputusan ini bukanlah hal yang sepele di mata perusahaan. Terdapat 5 aspek yang menjadi hambatan mereka dalam mewujudkan upaya digitalisasi bisnis. Yang pertama yaitu kultur organisasi, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia, yang ketiga minimnya biaya, yang keempat keamanan digital, dan yang terakhir manajemen data. Di sini ada resikonya. Resiko merupakan bagian dari bisnis dan wajib untuk memahami hal ini dengan baik sejak awal. Pada dasarnya, tidak hanya bisnis yang tidak memiliki resiko sama sekali, termasuk bisnis digital marketing. Sama seperti aktivitas pemasaran konvensional, digital marketing juga bisa saja mengalami kegagalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya akibat produksi konten yang tidak dapat sasaran. Saat membuat konten yang tidak sesuai dengan target pemasaran, maka pesan di dalam konten tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada pertimbangan peluang dan risiko di dalam sejak awal. Bagi yang ingin terjun ke bisnis digital marketing, pastikan untuk memahami dengan baik seluk-beluk bisnis ini sejak awal. Pahami semua risikonya dengan baik dan cobalah untuk melihat peluang terbaik di dalam bisnis ini. Pertimbangkan kedua hal tersebut dengan cara cermat
sehingga bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.